Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah MKPK, metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Saya belum terbiasa dengan judulnya. Ini sudah terus terang ini mata kuliah yang saya dapatkan beberapa waktu yang lalu. Jadi sempat 2 semester saya nggak ngajar ini, jadi agak lupa sedikit ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bisnis plan, teman-teman. Jadi ini akan kita bagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan pertama kali ini kita akan fokus kepada bisnis plan-nya itu sendiri. Pertemuan berikutnya kita akan fokus di time schedule dan decision tree seperti yang saya sampaikan di kontrak kuliah kemarin. Tadi. Nah, kita mulai saja dengan bisnis plan. Nah, ini adalah apa yang akan kita lakukan dalam 2 minggu. Seperti yang saya katakan tadi. Nah, kita mulai dengan definisi dan tujuan bisnis plan. Nah, untuk kita di jurusan manajemen ini membuat bisnis plan adalah hal yang sangat lumrah kita lakukan karena itu untuk mempromosikan bisnis kita, terutama bila bisnis kita baru dan kita mencari pasar yang lebih luas ataupun mencari investor. Nah, bisnis plan dalam mata kuliah metode pengambilan keputusan ini sebenarnya adalah berfokus kepada bagaimana kita membangun sebuah bisnis plan sehingga itu attract atau menarik bagi calon investor ataupun calon pelanggan di luar sana yang bisa bermuara pada pengambilan keputusan nantinya apakah dan bagaimanakah kita akan menjalankan usaha tersebut. Apakah kita akan melakukannya secara individual untuk kelompok tertentu atau perusahaan kita saja, ataukah kita akan melakukannya secara merger atau akuisisi dengan perusahaan lain. Jadi semua itu akan bermuara ke pengambilan keputusan. Dan dimulai dari bisnis plan yang akan kita lakukan. Nah, apa yang akan kita jelaskan dari bisnis plan ini? Ini pertama adalah kerangka kerja dari bisnis plan itu sendiri. Itu terdiri dari 3 teman-teman semua. Yang pertama adalah menjelaskan bagian bisnis yang akan dikerjakan dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi dari perencanaan sampai pun nanti mendapatkan keuntungan atau setelah itu juga melakukan siklus perencanaan kembali. Memasukkan berbagai kejadian yang harus diantisipasi, jadi resiko-risiko yang kemungkinan timbul, dan mengacu pada kondisi-kondisi yang dianggap realistis saat ini gitu kan. Jadi kalau saat ini COVID-19 itu adalah sangat realistis, jadi melakukan sebuah bisnis plan yang melanggar ketentuan protokol kesehatan dan lainnya itu dianggap tidak realistis. Tujuan pembuatan bisnis plan, apa sih tujuan pembuatan bisnis plan? Bisa kita lihat ada beberapa hal. Pertama itu adalah sebuah blueprint yang akan diikuti oleh organisasi melalui operasional dari bisnis tersebut. Jadi semacam rencana yang akan diikuti oleh bisnis. Alat untuk mencari dana seperti tadi saya katakan bahwa ini bisa digunakan untuk mencari investor, bisnis plan ini. Ketiga, alat komunikasi untuk menarik orang lain, supplier, konsumen, investor, dan lain-lain. Jadi tadi di awal saya sebutkan bahwa bisnis plan itu bisa dipakai untuk calon investor kita, tapi bisa juga dipakai untuk konsumen kita untuk melihat bagaimana produk atau jasa yang kita tawarkan. Keempat, alat bagi seorang manajer untuk menghadapi persaingan dan membuat promosi yang lebih efektif ya. Jadi sesuatu hal yang tidak direncanakan biasanya kadang bersifat spontan dan berhasil, tapi kebanyakan itu bersifat sementara dan akhirnya lebih banyak membawa keburukan bagi perusahaan, kerugian. Tapi dengan adanya planning atau perencanaan diharapkan semuanya bisa teratur dan resiko-resiko itu bisa diantisipasi. Nah, di sini ada beberapa, ini adalah urutan-urutan dari bisnis plan, sebuah bisnis plan yang dibuat. Pertama dimulai dari cover, latar belakang bisnis seperti biasa, lalu deskripsi bisnis yang akan dilakukan, deskripsi tentang pasar, produk atau pelayanan yang akan dikembangkan, susunan organisasi, objektif dan goals, keuangan, dan terakhir adalah lampiran. Ini adalah salah satu yang akan kita lakukan nanti di tugas ya. Tapi nanti aja penjelasannya, kita langsung saja di apa sih hubungan dari bisnis plan dan strategi dari perusahaan. Nah, ini ada 4 nih. Ada rencana strategis perusahaan, ada terdiri dari strategi produksi, strategi supply chain management, strategi perencanaan keuangan, dan strategi marketing. Jadi 4 hal ini kita fokusnya ya. Nah, pertama kita mulai dari rencana strategis perusahaan. Rencana strategis yang kuat
perlu dibentuk terlebih dahulu sebelum menyusun bisnis plan. Jadi bisnis plan itu berasal dari rencana bisnis yang sudah dibuat sebelumnya oleh para top manajemen perusahaan. Jadi kita sudah punya rencana strategis, nanti dituangkan dalam rencana-rencana bisnis secara operasional apa yang akan dilakukan. Nah, biasanya rencana strategis itu memiliki 3 kategori seperti kemampuan bersaing, apapun kemampuan bersaing yang kita bisa berikan, contohnya teknologi dan harga. Kategori berikutnya adalah hak paten, dan kategori ketiga ini sama ya, sama kategori kedua, kemampuan bersaing atau competitive advantage. Nah, kita mulai dari strategi produksi. Apa sih hubungan dari bisnis plan dengan strategi produksi? Kenapa sih harus ada produksi di dalam bisnis plan itu? Tentu saja karena sangat berhubungan langsung dengan tingkat kuantitas produk yang akan dipasarkan. Jangan sampai kita menerima banyak sekali pesanan, tapi ternyata kemampuan kita untuk memproduksi itu tidak sebesar itu gitu kan. Itu akan merugikan perusahaan dan membuat nama baik perusahaan menjadi rusak. Nah, strategi produksi dapat disesuaikan dengan musim, event, atau tren yang sedang terjadi di pasar. Jadi kalau contohnya musim hujan, jadi jangan menjual baju renang gitu kan. Itu contohnya, jangan memproduksi baju renang. Jadi persiapan untuk musim tertentu, persiapan untuk event tertentu atau tren yang sedang terjadi di pasar. Nah, kedua adalah strategi supply chain. Jadi mekanisme supply chain yang berkualitas sangat menunjang keberhasilan dari bisnis plan itu sendiri, karena supply chain memperlihatkan hubungan antara perusahaan. Jadi ada aktivitas-aktivitas di situ hingga sampai produk atau jasa sampai ke tangan konsumen. Nah, pihak-pihak yang berperan dalam supply chain ada beberapa pihak ya. Pertama supplier, manufacturer, distributor, retailer, dan terakhir adalah consumer. Tapi komponen utama yang harus ada di supply chain itu hanya 4 ya. Buyer terutama adalah orang-orang yang membeli produk kita, transporter adalah orang-orang yang mengantarkan produk kita ke pembeli tersebut, ya ekspedisi contohnya. Warehouse adalah gudang atau tempat kita menyimpan produk-produk yang sudah diproduksi, dan terakhir adalah seller atau penjualnya atau pelaku usahanya. Nah, sekarang kita lanjut ke strategi perencanaan keuangan. Ada beberapa strategi perencanaan keuangan yang perlu kita perhatikan di sini ya. Karena strategi perencanaan keuangan itu harusnya kita buatnya jangka pendek. Terus ada strategi keuangan yang dibuatnya jangka menengah. Berarti ada juga strategi keuangan yang dibuat dalam jangka panjang. Nah, itu laporan-laporan itu memberi panduan bagaimana sih perubahan dari perusahaan, bagaimana sih pertumbuhan yang terjadi di dalam perusahaan. Dan terakhir adalah strategi marketing gitu ya. Jadi ini adalah senjata yang kita gunakan jika kita ingin melakukan ekspansi pasar atau memperluas pasar ya. Seperti strategi keuangan bisa jangka pendek, jangka pertengahan atau menengah, dan jangka panjang ya. Jadi di sini kita lihat kalau jangka pendek itu sampai 3 bulan, jangka menengah sampai 18 bulan, dan jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Nah, teman-teman, itu adalah materi kita dalam bisnis plan hari ini. Jadi ada tugas individu yang akan kalian lakukan, ada juga tugas kelompok yang akan kalian lakukan. Untuk tugas kelompok mungkin sudah tahu ya bahwa kita akan fokus kepada membuat bisnis plan ini lumayan panjang gitu ya. Jadi kemungkinan besar kita akan fokus di sini dulu. Untuk selanjutnya kita memulai ke pertemuan-pertemuan berikutnya, di mana kita akan membahas banyak sekali perhitungan-perhitungan, karena ini adalah metode kuantitatif. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan materi hari ini dengan tema bisnis plan. Sampai jumpa lagi di Zoom dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.